Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ini kita masih bisa diberikan karunia, kenikmatan ya Allah SWT, dan kenikmatan yang paling besar yaitu kenikmatan iman dan takwa kita. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada Allah SWT. Semoga setiap ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini, sholat kita, saum kita, dan setiap aktivitas ibadah kita dijadikan Allah SWT sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Hadirin sidang jamaah sholat tarawih yang Allah muliakan, tema yang diberikan untuk kali ini adalah tentang Islam dan masalah keterbatasan ekonomi gitu ya, kalau dilihat dari judulnya. Nah, permasalahan ini tentunya kita sebagai umat kaum muslimin, karena permasalahan ini adalah permasalahan umum dalam masalah ekonomi, artinya kita dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya dan ketidakterbatasan keinginan. Gitu. Maka terjadilah kelangkaan gitu. Jadi keterbatasan itu terjadi ketika manusia di sisi lain sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, keinginan, kemudian di sisi lain ada sumber daya yang terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Tahu atas kondisi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia. Bagaimana mengelola kehidupan ini, bagaimana mengolah sumber daya, dan bagaimana mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan. Seringkali ada ungkapan, ada need ya, ada kebutuhan dan keinginan. Ini sesuatu yang menjadi hal yang paling penting untuk kita bisa memilah, untuk bisa mengendalikan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, dengan saum ini, kita dilatih untuk bisa mengendalikan itu. Jangankan yang haram gitu kan, yang halal saja kita tidak boleh untuk mengkonsumsinya ya ketika siang hari. Jadi di sini dengan saum kita dididik untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita berhadapan kepada sesuatu yang terbatas, maka di situ yang harus dikendalikan adalah bagaimana kita memanage kebutuhan kita, bagaimana kita mengendalikan keinginan kita, hawa nafsu kita. Jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, jangan sampai terjadi pemborosan yang ujungnya nanti akan mengakibatkan kejahatan akibat ketidakterkendaliannya hawa nafsu. Nah, hadirin sidang tarawih yang Allah muliakan, dengan saum ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semua untuk bisa itu, mengendalikan dan menahan hawa nafsu. Makanya kalau kita lihat arti daripada saum itu sendiri ya, siamun itu adalah al-imsak ya. Menghentikan segala keinginan gitu. Jadi secara bahasa mutlaknya itu artinya imsak itu menahan, al-imsak. Kemudian di di hadis lain itu mengatakan junnatun ya, sebagai penjaga benteng dari api neraka. Artinya kita di sini dengan saum ini kita dididik untuk bisa bagaimana mengendalikan diri kita, terutama mengendalikan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Jadi konsep Islam dalam hal ketika kita berhadapan dengan keterbatasan, maka di sini pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kebutuhan kita, bagaimana kita memanage kebutuhan dan kita bisa mengendalikan keinginan kita. Ya, berapa banyak sekarang orang-orang yang karena keinginan itu mengorbankan hal-hal yang prinsip dalam hidup. Ada yang mengorbankan agamanya, ada yang mengorbankan kehormatannya, gara-gara keinginan.
mencuri gara-gara keinginan itu semua gitu, bukan karena kebutuhan. Ada yang mencuri gara-gara kebutuhan, ada juga yang mencuri karena keinginan untuk bisa berpassion, berpenampilan baik, keinginan untuk bisa tampil beda, glamor, sehingga menunjuk orang untuk melakukan kejahatan, gitu. Korupsi di negara kita itu tentunya kalau kita lihat pelaku korupsi itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak cukup, ya. Gajinya besar, fasilitasnya banyak, tetapi tetap melakukan korupsi. Kenapa terjadi demikian? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, sehingga keinginan tersebut melakukan kepada sesuatu yang tidak terpuji, artinya hal yang salah. Terus yang kedua, Islam di sini melarang kita semua untuk melakukan israf, ya, berlebih-lebihan dalam sesuatu, apalagi dalam konsumsi. Gitu. Jadi sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ya ayat 31 kalau nggak salah, ya bani Adam, khudhu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya, wahai bani Adam, khudh, ya. Jadi pakailah pakaian yang bagus ketika kalian masuk ke masjid, makan dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebihan, jangan israf. Itu. Nah, ini perilaku-perilaku yang Allah larang ya kepada kita semua. Bahasa di ayat itu adalah semua manusia, ya bani Adam. Ini sesuai ya, kita tidak boleh melakukan israf, berlebih-lebihan. Kita akan dapatkan nanti ya di dalam sistem Islam mengatur tentang ekonomi itu, ya hal-hal ini diatur ke sistemnya, ke fikihnya gitu. Jangan kita melakukan sesuatu yang berlebihan, karena ketika sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan kelangkaan dan artinya resesi seperti itu. Jadi ada dua hal dalam pengendalian ini, adalah pertama kita mengendalikan keinginan kita, yang kedua adalah kita jangan melakukan israf dalam setiap kebutuhan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kutum kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.